Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widiani dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Saya akan menjelaskan materi pertama, teori belajar. 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Selain teori ini telah mampu memberikan sumbangan atau motivasi bagi lahirnya teori-teori belajar yang baru, juga karena prinsip-prinsipnya terasa masih dapat diaplikasikan secara praktis dalam pembelajaran hingga kini. Walaupun teori ini mulai mendapatkan kritikan, namun dalam hal tersebut masih diperlakukan khususnya dalam mempelajari aspek-aspek yang sifatnya relatif, permanen dengan tujuan belajar yang telah dirumuskan secara ketat. Yang kedua, teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi dari secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat eklektif. Maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Kemudian teori kognitif. Menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak terlalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur yang telah dimiliki seseorang. Kemudian 4. Teori konstruktivistik. Usaha mengembangkan manusia dan mensyaratkan yang memiliki kepekaan mandiri bertanggung jawab dapat mendidik dirinya sendiri sepanjang hayat serta mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Diperlakukan layanan pendidikan yang mampu melihat kaitan antara ciri-ciri manusia tersebut dengan praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran untuk mewujudkannya. Selanjutnya materi kedua yaitu objek pembelajaran matematika sekolah. Pertama, matematika sekolah. Banyak guru matematika kurang memahami beda antara matematika sebagai ilmu pengetahuan matematika yang untuk selanjutnya disebut saja ilmu matematika, dan matematika sebagai materi pengajaran matematika sekolah yang untuk selanjutnya disebut matematika sekolah. Yang kedua, kemahiran matematika. Kemahiran matematika merupakan salah satu objek tidak langsung pembelajaran matematika sekolah. Artinya, kemampuan kemahiran matematika diperoleh sebagai hasil pembentukan pribadi dari belajar matematika. Kemahiran matematika merupakan kemampuan pengalihan hasil belajar matematika ke dalam situasi dan kondisi lain di dalam kehidupan sehari-hari. Kemahiran matematika diantaranya adalah penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, materi pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Pendekatan terhadap dua jenis yaitu
pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Demikian dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Kemudian, yang kelima, taktik pembelajaran. Merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni atau kiat. Kemudian, materi RME. 1. Pengertian RME atau Realistic Mathematics Education. Pendidikan matematika realistik atau Realistic Mathematics Education atau RME merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. RME pertama kali dikembangkan di Belanda pada tahun 1970-an. Realistic Mathematics Education atau RME merupakan pendekatan dalam pendidikan matematika. Diadaptasi di beberapa sekolah di Amerika Serikat. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, metode pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME mulai diperkenalkan pada tahun 2001 di beberapa perguruan tinggi secara kolaboratif melalui proyek pendidikan matematika realistik di tingkat SD. Yang kedua, karakteristik Realistic Mathematics Education atau RME. Menurut Travers, metode pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME memiliki 5 karakteristik. Pertama, penggunaan konteks. Konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Kedua, penggunaan model untuk matematisasi progresif. Dalam Realistic Mathematics Education atau RME, istilah model berkaitan dengan model matematika yang dibangun sendiri oleh siswa dalam mengaktualisasikan masalah kontekstual ke dalam bahasa matematika, yang merupakan jembatan bagi siswa untuk membuat sendiri model-model dari situasi nyata ke abstrak atau dari situasi informasi ke formal. Yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa. Matematika tidak diberikan kepada siswa sebagai suatu produk yang siap pakai, tetapi sebagai suatu konsep yang dibangun oleh siswa. Maka dalam Realistic Mathematics Education atau RME, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang keempat, interaktivitas. Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses individu, melainkan juga secara bersamaan merupakan suatu proses sosial.
Proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling mengkomunikasikan hasil kerja dan gagasan mereka. Yang kelima, keterkaitan konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, namun banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu, konsep matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah atau terisolasi satu sama lain. 3. Prinsip-prinsip Realistic Mathematics Education atau RME. Pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks. Kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model, situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan para siswa. Keempat, interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antara topik atau antara pokok bahasan. Yang keempat, kelebihan dan kerumitan Realistic Mathematics Education atau RME. Beberapa kelebihan metode Realistic Mathematics Education atau RME antara lain sebagai berikut. Pertama, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Yang ketiga, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara orang satu dengan yang lain. Yang keempat, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematik, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama dan untuk mempelajari matematika yang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Kemudian yang kelima, konsepsi siswa dan guru dalam Realistic Mathematics Education atau RME. Realistic Mathematics Education atau RME mempunyai konsepsi tentang siswa sebagai berikut. Pertama, siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide matematika yang mempengaruhi belajar selanjutnya. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali, dan penolakan. Yang keempat, pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat ragam pengalaman. Yang kelima, setiap siswa tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelamin maupun memahami dan mengerjakan matematik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.